Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bapak. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai bab lingkaran untuk SMP kelas 8. Dan bab lingkaran pada kesempatan kali ini kita sudah sampai di part yang kedua, di mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas hubungan antara sudut pusat, panjang busur, dan luas juring pada lingkaran. Ya, adik-adik bisa perhatikan gambar lingkaran yang sudah ada di layar kaca adik-adik sekalian, di mana dalam lingkaran yang sudah ada di layar kaca adik-adik sekalian, di sini ada sebuah lingkaran yang mempunyai dua buah sudut pusat, di mana sudut pusat di sini ada sudut pusat alfa dan sudut pusat beta. Nah, sudut pusat alfa, ya, sudut pusat alfa yang ada di sini ya disebut juga dengan sudut COD, begitu ya. Saya ulangi, sudut pusat alfa yang ada di sini disebut juga dengan sudut COD, sedangkan sudut beta disebut juga dengan sudut AOB. Ini adalah sudut pusat. Nah, kemudian panjang busur di sini ada dua buah busur yang bisa kita ketahui, yaitu busur CD, begitu ya, dan busur AB. Dan ada juga dua buah juring, yaitu juring AOB yang berwarna pink, kemudian ada juring OCD yang berwarna hijau. Nah, dari sudut pusat, panjang busur, dan luas juring yang ada dalam lingkaran berikut dapat diketahui hubungan bahwa yang tertera di dalam kotak berwarna kuning, besarnya sudut AOB, ya, dalam lingkaran ditunjukkan dengan sudut beta, per besarnya sudut COD atau sudut alfa itu akan sama dengan panjang busur AB per panjang busur CD, sama dengan juga luas juring AOB per luas juring OCD. Ya, apabila diketahui satu buah sudut pusat dan satu buah busur dan satu buah juring, maka hubungan yang terdapat dalam sebuah lingkaran yaitu besar sudut AOB atau dalam hal ini sudut alfa per 360 sama dengan panjang busur AB per keliling lingkaran sama dengan luas juring AOB per luas lingkaran. Untuk lebih jelasnya, karena keliling lingkaran dirumuskan dengan 2πr. Apabila adik-adik masih bingung atau lupa dengan yang pembelajaran minggu lalu, maka bisa dibuka videonya kembali, bahwa keliling lingkaran rumusnya adalah 2π kali r, sedangkan luas lingkaran rumusnya yaitu πr kuadrat. Jadi dari rumus di awal tadi dikembangkan ke rumus yang selanjutnya, diganti untuk keliling lingkaran diganti dengan 2πr atau rumusnya adalah 2πr, dan luas lingkaran rumusnya adalah πr kuadrat. Nah, untuk contoh soal. Nah, perhatikan pada gambar di samping, diketahui panjang busur AB adalah 40 cm dan sudut pusat AOB itu adalah 50 cm. Sedangkan sudut pusat COD itu adalah 80 derajat. Mohon maaf. Hitunglah panjang busur CD. Nah, kita bisa lihat pembahasannya. Ketika kita mau menyelesaikan permasalahan seperti soal di atas, kita ketahui bahwa tadi terdapat dua buah juring, dua buah busur lingkaran, dan dua buah sudut pusat.
Maka kita kembali pada sebuah hubungan yang menyatakan hubungan antara dua sudut pusat, dua buah panjang busur, dan dua buah luas juring. Nah, kita tulis apa yang diketahui soal. Bahwa tadi dalam soal diketahui sebuah panjang busur AB yaitu 40 cm. Panjang busur AB yaitu 40 cm, sudut pusat AOB adalah 50 cm, dan sudut pusat COD adalah 80 derajat. Mohon maaf, 50 derajat juga ya tadi ya. Nah, sedangkan di sini ada tiga buah unsur yang dibandingkan, yaitu sudut pusat, panjang busur, dan luas juring. Dari tiga buah unsur yang dibandingkan, kita memilih dua unsur yang dibandingkan. Nah, kita melihat apa yang diketahui soal. Di sini di soal diketahui adalah sebuah panjang busur, maka kita gunakan perbandingan yaitu panjang busur. Selain panjang busur, di soal diketahui juga dengan sudut pusat, maka kita gunakan sudut pusat. Untuk luas juring sementara kita simpan terlebih dahulu karena tidak ada hal yang ditanyakan terkait dengan luas juring. Maka kita gunakan dua buah perbandingan, yaitu perbandingan sudut pusat dengan panjang busur. Setelah kita tuliskan, maka kita masukkan yang diketahui bahwa besar sudut AOB tadi adalah 50, besar sudut COD adalah 80, dan panjang busur AB adalah 40 cm. Sedangkan panjang busur CD adalah hal yang ditanyakan. Maka dari itu, untuk mencari panjang busur CD atau dalam hal ini X, kita kalikan silang. Ya, ada satu hal yang terlewat, begitu ya. Maka X kali 50, ya, di sini X kali 50 ya sama dengan 80 kali 40, atau dibalik tidak apa-apa, 40 dikali dengan 80. Nah, maka untuk mencari nilai X sama dengan ya 40 dikali 80 dibagi dengan 50. Nah, hal ini sama dengan yang tertera dalam PPT, sehingga ketika dioperasikan ketemu hasilnya panjang busur CD adalah 64 cm. Ya, mudah bukan adik-adik sekalian? Nah, kita lanjut untuk soal yang selanjutnya. Nah, di dalam soal yang kedua, di sini juga diketahui perbandingan antara dua buah busur dan dua buah juring serta terdapat dua buah sudut pusat, di mana di sini diketahui luas juring OAB adalah 60 cm persegi dan sudut pusat AOB 40 derajat, dan sudut pusat BOC adalah 120 derajat. Tentukan luas juring OBC. Ya, kita lihat pembahasannya. Nah, dalam hal ini yang diketahui adalah sudut pusat lingkaran. Maka kita gunakan perbandingan salah satunya yaitu sudut pusat. Ya, dari tiga perbandingan tadi. Terus kemudian setelah sudut pusat, yang diketahui di soal juga adalah luas juring. Maka kita gunakan perbandingan dari luas juring. Nah, kita masukkan nilainya. Untuk besarnya sudut pusat AOB adalah 40, besarnya sudut pusat BOC adalah 120 derajat, sedangkan luas juring AOB-nya adalah 60 cm kuadrat atau cm persegi, dan luas juring OBC-nya
itu adalah yang kita cari. Dalam hal ini kita misalkan dengan X. Nah, untuk mempermudah bisa kita perkecil antara 40 dan 120. Kita sama-sama dibagi 40 menjadi 1/3 sama dengan 60 per X. Nah, untuk mencari nilai X sama seperti tadi adik-adik, kita tinggal kalikan silang, di mana X kali 1 kita tulis tidak apa-apa, X kali 1 sama dengan 3 dikali 60. 3 dikali 60. Nah, untuk mencari X berarti 3 dikali dengan 60 dibagi dengan 1. Sebenarnya seperti itu. Maka diperolehlah nilai X, yaitu sama saja dengan 3 dikalikan dengan 60, dimana didapat yaitu 180 cm persegi. Ya, baik. Mudah bukan adik-adik sekalian? Nah, untuk soal yang selanjutnya di sini, contoh soal yang selanjutnya, diketahui bahwa pada lingkaran berikut diketahui panjang busur PQ yaitu 50 cm, sedangkan panjang busur QR itu adalah 75 cm, dan sudut POQ 45 derajat. Pertanyaannya adalah hitunglah besar sudut QOR. Nah, kita bisa lihat bagaimana penyelesaiannya. Seperti biasa, berdasarkan perbandingan yang ada, maka di sini diketahui dalam soal adalah panjang busur. Maka kita gunakan perbandingan yang panjang busur, adik-adik. Nah, selain panjang busur, diketahui juga sudut pusat, maka kita juga wajib gunakan perbandingan yang sudut pusat. Setelah itu, kita tinggal masukkan saja nilai yang diketahui, di mana tadi sudut POQ-nya adalah 40 dan sudut QOR-nya kita misalkan X karena yang ditanyakan. Kemudian panjang busur PQ-nya adalah 50, panjang busur QR-nya adalah 75. Nah, setelah itu di sini bisa kita sederhanakan, 50 dan 75 kita rubah jadi 2/3 karena nilainya sama-sama dibagi 25. 50 dibagi 25 itu 2, 75 dibagi 25 itu 3, agar lebih sederhana dan kita mudah untuk mengalikan. Nah, untuk menentukan besarnya nilai X, maka kita tinggal kalikan silang. X kali 2 sama dengan 45 dikalikan dengan 3. Dan untuk menentukan besarnya X, yaitu 45 dikali 3 dibagi dengan 2. Sehingga ketemulah untuk sudut QOR, yaitu besarnya 67,5 derajat. Jadi ini terkait dengan hubungan panjang busur, luas juring, dan sudut pusat pada lingkaran. Saya yakin adik-adik bisa memahaminya dengan baik. Nah, untuk lebih adik-adik dapat memahami, silahkan berlatih, cari referensi pembelajaran yang lebih baik, yang dapat memperkaya ilmu yang lebih tinggi, dan jangan lupa berlatih untuk mengerjakan soal-soal permasalahan terkait dengan sudut pusat, panjang busur, dan luas juring pada lingkaran. Demikian pembelajaran kita pada part 2 kali ini. Saya cukupkan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.